8.400 jamaah haji tadi itu sudah dianggarkan oleh BPKH. 20.000 itu sudah dibahas dari sebelum penetapan dan sudah ada komunikasi dari Kementerian Agama akan dimaksimalkan untuk jamaah haji reguler. Oleh Kementerian Agama dirubah kuota tersebut menjadi 50-50. Kita tahu masyarakat kita gimana berjuangnya mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat haji. Kita akan meminta lembaga independen tersendiri untuk langsung melakukan audit keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Itu sudah menyalahi aturan. Dan silakan aparat penegak hukum, emang enggak? Berarti ini ada sekitar 12.000 lebih jamaah. Iya. Yang notabene dia belum melakukan pelunasan tapi dia bisa berangkat, atau mungkin dia pelunasannya shake hand di bawah tangan. Sudut Dengar Parlemen. Hai, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya. Gimana yang kemarin menjalankan ibadah haji? Sudah sampai rumah dengan selamat? Alhamdulillah udah bisa kumpul sama keluarga. Kalau yang belum, ya mungkin lagi nonton Nadia lewat YouTube atau lagi ngedengerin dari Spotify. Kita bahas yuk, gimana nih pengalamannya kemarin? Seru nggak? Gimana ibadahnya lancar nggak? Pelayanan yang diberikan sesuai tidak? Karena kalau dari kacamata Nadia dibandingin tahun lalu, sepertinya tahun ini jauh lebih kondusif, lebih oke, lebih terang-terang aja gitu ya. Karena dari media-media yang menyampaikan perjalanan haji pun juga kayaknya aman-aman aja, semuanya terkendali gitu. Mau ngobrol sama siapa Nadia? Sudah ada Ibu Sely Andriani Gantina dari anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP Jabar 8. Bener Ibu? Betul, PDI Perjuangan. Iya, PDI Perjuangan. Ya, betul. Gimana kemarin perjalanan Ibu sebagai tim pengawas dari DPR RI kan ya? Iya, betul. Saya dari tim pengawas. Perjalanannya aman, terkendali. Apakah benar sesuai kacamata Nadia kalau semuanya oke-oke aja, aman-aman aja gitu? Kalau berbicara everything is okay, kalau sampai dengan hari ini kita berharap sampai dengan nanti kepulangan jamaah terakhir, mudah-mudahan bisa selamat sampai dengan Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang disampaikan Mbak Nadia, kami juga harus objektif ya. Harus objektif dari sisi bahwa tahun ini memang lebih kondusif. Tetapi memang yang menjadi bahan pengawasan kami terutama dari tim UAS ini adalah bagaimana tingkat pelayanan yang memang setiap tahun kita berikan kepada jamaah bisa meningkat lebih baik. Tentu juga ini menjadi catatan kami dari DPR RI bahwa tingkat kepuasan pelayanan itu juga tergantung dari jamaahnya, tergantung juga dari yang melaksanakannya siapa, Kementerian Agama termasuk kami DPR RI. Apakah kami bisa melakukan pengawasan dengan maksimal atau tidak? Nah, perlu disadari kembali bahwa jamaah yang berangkat tahun ini ke Tanah Suci, hampir 90% ini kan adalah jamaah yang notabene mereka belum pernah pergi ke Saudi Arabia atau mereka belum pernah berhaji dan berumroh. Mungkin dengan fasilitas yang menurut mereka alhamdulillah, karena masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang sangat ramah, kemudian dan mohon maaf budaya kita mencari ibadah. Jadi menerima apa adanya, jangan menerima karena tujuannya ibadah gitu loh. Jangan banyak komplain, banyak ngedumel. Jadi mensyukuri apa adanya. Sementara kami dari tim UAS, dari DPR yang setiap tahun melakukan pelayanan, melakukan pembahasan, kami kan tahu apakah pelayanan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, apa tahun-tahun sebelumnya lagi gitu kan. Nah, itu menjadi bahan evaluasi kami karena ke depan kita masih tetap akan memberangkatkan para jamaah dan waiting listnya masih banyak, 5,4 juta jamaah haji kalau sampai terakhir kita membahas. Kemarin kan sudah sempat melakukan rapat Bu di Komisi 8 evaluasi haji. Betul. Yang menjadi headline utama dalam evaluasi itu yang dilihat dari Komisi 8 ini nih yang paling seru ya? Paling seru, paling fokusnya nih gitu. Yang paling apakah keterlambatan? No, bukan mengenai keterlambatan, tetapi mengenai manajemen kuota haji. Nah, ini yang menjadi kenapa akhirnya DPR selaku tim UAS memutuskan harus melakukan pansus, panitia khusus. Jadi
sudah lebih meningkat sudah ini ya meningkat. untuk harus jadi pansus. Harus itu. menjadi pansus. Bahkan hari ini kita sudah menyebarkan kertas hak angket. Bahkan sudah lebih dari 30 anggota DPR RI dari Komisi 8 dan gabungan dari komisi lain yang kemarin ikut menjadi tim WAS sudah menandatangani untuk dilakukan pansus mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Nah, artinya apa? Bahwa kami serius untuk bisa melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji. Apa sih yang menjadi headline kemarin yang selalu diramaikan? Yaitu pertama yang menyangkut dengan kuota haji. Karena bagaimanapun juga harus disadari oleh masyarakat, terutama seluruh rakyat Indonesia dan mungkin jamaah yang hari ini waiting listnya hampir 5,4 juta, bahwa pada saat penetapan untuk pelaksanaan ibadah haji kemarin, Panja Haji Komisi 8 sudah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Agama. Bahkan sudah dibuat kepresnya. Kepresnya jelas, Kepres nomor 6 tahun 2004. Di situ tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji diputuskan bahwa dari 241.000 total jemaah haji yang disepakati antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama, total jemaah reguler yang akan diberangkatkan itu sekitar 221.000 jemaah. Kemudian untuk jemaah haji khususnya ONH plusnya sekitar 19.800 jemaah. Nah, tentu ini menjadi semacam prestasi lah buat kita, karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya penambahan kuota itu kan hanya 10.000. Di tahun sekarang ini tahun 20.000. Nah, 20.000 itu sudah dibahas dari sebelum penetapan dan sudah ada komunikasi dari Kementerian Agama akan dimaksimalkan untuk jamaah haji reguler. Tapi nyatanya setelah diputuskan dan sudah menjadi Kepres, saat kita akan berangkat haji oleh Kementerian Agama dirubah kuota tersebut menjadi 50-50. 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus atau haji ONH plus tadi. Nah, apakah dasar hukumnya itu dipergunakan berdasarkan payung hukum yang ada dari Saudi Arabia atau seperti apa? Nah, ini yang tentu menjadi pembahasan dari pansus yang akan kita buat nanti. Nah, tentu ini juga akan menjadi melebar kemana-mana. Kenapa melebar kemana-mana? Pada saat kita Panja Komisi 8 menetapkan anggaran Kepres, maka di situ kan kita sudah menetapkan anggaran yang harus disiapkan oleh BPKH, Badan Keuangan Haji. Nah, di situ jelas-jelas bahwa kalau kita berbicara, Bu Seli, berapa sih biaya haji yang harus dibayar oleh para jamaah? Terkadang jamaah haji Indonesia itu taunya bahwa kita cukup bayar 56 juta. Padahal sebetulnya biaya haji per jamaah dari mulai mereka berangkat sampai dengan mereka pulang totalnya itu kan sekitar 93 juta. Nah, dari 93 juta ini yang sisanya kita nggak boleh nyebut subsidi ya, tetapi biar gampang dipahami oleh masyarakat bahwa yang disubsidi oleh pemerintah, terutama oleh BPKH selaku Badan Pengelola Keuangan Haji, totalnya kan sekitar, saya catat di sini 37 juta. Menggunakan nilai manfaat tadi. Dan itu sudah dibuat di dalam Kepresnya. Tapi karena ada pengurangan? Karena ada pengurangan, maka otomatis ada sisa uang yang sudah kita anggarkan, totalnya kita hitung nih. Kalau tadi jumlah jamaah regulernya sekitar 221.000 jamaah haji reguler, kemudian ternyata dialihkan 10.000-nya untuk haji khusus, artinya realisasi yang regulernya jadi berapa? Yang regulernya akhirnya hanya 213.000, tidak sampai 221.000. Artinya berkurang sekitar 8.400 jamaah haji reguler. 8.400 jamaah haji tadi itu sudah dianggarkan oleh BPKH. Anggarannya gimana? Nah, anggarannya kemana? Nah, kemudian kita jawab nanti. Itu loh yang menarik. Harus break dulu padahal lagi hangat-hangatnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas. Ini anggaran sisanya yang sudah dikeluarkan kemana ya? Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen. Yang kita lihat semuanya berjalan aman-aman aja, kalem-kalem aja, tenang-tenang aja. Ternyata tetap ada permasalahan. Dan ini permasalahannya cukup, ya dibilang panas juga, ya ngomongin uang,
Ya. Dan kita tahu masyarakat kita gimana berjuangnya mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat haji. Nah, ini gimana Bu? Kita lanjut permasalahan. Yang harusnya 10.000 ternyata tidak mencapai 10.000 dan anggarannya sudah teranggarkan. Nah, itu yang nanti akan dibahas oleh Pansus, panitia khusus, atau mungkin kalau belum sampai Pansus nanti Kementerian Agama akan menyampaikan dalam bentuk evaluasi kepada DPR. Dan tentu saja kami di Komisi 8 dan Pansus kalau nanti terbentuk kita akan akan meminta lembaga independen tersendiri untuk langsung melakukan audit keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi tidak langsung oleh BPK tetapi meminta auditor tersendiri yang khusus dan itu bisa dilakukan. Nah, jadi memang kita menganggap bahwa keuangan haji ini kan bukan uang kecil ya, uang besar. Nah, kalau tadi saya sebutkan ada 8.400 jamaah reguler yang akhirnya mereka tidak bisa berangkat, gitu kan. Padahal sudah dianggarkan pakai nilai manfaat. Totalnya ada berapa? Ada sekitar 331 miliar, itu kan uang besar ya. Nah, 331 miliar ini kemudian uangnya dikemanakan? Sementara dari nilai manfaat itu kita juga yang dilakukan pembahasan oleh Komisi 8 dengan Kementerian Agama, kita juga anggarkan untuk haji khusus. Nah, haji khususnya itu hanya untuk 19.800. Tapi ternyata kan kenyataannya realisasinya yang berangkat ini kan menjadi 27.900, gitu kan. Nah, yang sisanya ini kan berarti ada penambahan 8.400. Uangnya dari mana? Nah, itu apakah sebenarnya di awal untuk kan tadi udah disetujui dari 20.000 itu dibagi sekian untuk reguler. Apakah nggak ada penjelasan? Tidak ada pembahasan sama sekali dengan DPR. Tidak ada, karena itu kan sudah menjadi kepres. Kalaupun dia harus merubah, maka dia harus melakukan koordinasi dulu dengan DPR, terutama dengan Komisi 8. Itu yang kenapa akhirnya kami Komisi 8 menganggap bahwa itu sudah menyalahi aturan. Dan silakan aparat penegak hukum, enggak gitu loh, dicek secara langsung. Gitu. Itu ranahnya mereka, bukan ranahnya DPR ya. Kalau soal Siskohat ini, nah ini sebenarnya Siskohat ini apa karena mungkin banyak juga kayak saya gitu, apa sih kok tiba-tiba rame ini? Kemarin Pak Muhaimin Iskandar kan sempat menyentil soal itu karena tidak ada sinkronisasi antara data ini. Sebenarnya seperti apa sih dengan Siskohat ini? Siskohat itu sistem komputerisasi haji terpadu yang dimiliki oleh Kementerian Agama dan setiap jamaah haji yang sudah mendaftar dan mereka sudah punya porsi, mereka punya kodenya dan mereka bisa langsung akses itu. Dan termasuk kita masyarakat umum pun kita bisa langsung mengakses Siskohat di lamannya kementerianagama.go.id mengenai Siskohat tadi. Nah, Siskohat ini jantungnya informasi penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Kementerian Agama. Setiap jamaah yang mendaftar, kemudian mereka sudah membayar melalui bank BPS, bank penerima setoran, maka mereka harus terlink dengan Kementerian Agama di dalam Siskohat tadi. Nah, nanti di dalam Siskohat mereka bisa membuat pembuatan paspor, kemudian penentuan kloternya kloter berapa, pemberangkatannya tanggal berapa, kepulangannya kapan. Semua detailnya ada di situ. Termasuk data-data dari para jamaah haji ada di sana. Nah, termasuk waiting listnya mereka ini berapa lama bisa dilihat dari Siskohat. Jadi para jamaah haji yang ternyata hari ini mereka sudah bayar, bagaimana mereka bisa mencek saya tinggal berapa tahun lagi ya berangkatnya. Mereka bisa langsung buka link Siskohatnya mereka sesuai dengan data yang mereka punya. Kemudian mereka tahu, oh ternyata saya tinggal berapa tahun lagi ya berangkatnya. Karena terkadang begini, kalau masyarakat awam mereka tidak paham, ibu di situ ditulisnya pemberangkatan tahun 2000, saya daftar tahun 2013, maka nanti akan pemberangkatannya tahun 2020 misalnya seperti itu kan. Padahal mengenai pemberangkatan itu tergantung dari jumlah kuota yang diberikan. Jadi bisa jadi kalau tahun sekarang jumlah kuotanya 240.000, maka nanti waiting listnya akan lebih sebentar karena kuotanya bertambah kan. Betul. Nah, artinya si jamaah ini harus juga sering melihat Siskohat tadi. Nah, kemarin pada saat kami rapat tim pengawas dengan dipimpin langsung Pak Muhaimin, kita coba membahas sebetulnya
data yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada DPR ini sudah match apa belum gitu loh. Karena kalau kita bicara tadi yang sudah diputuskan oleh DPR RI Komisi 8 tentang haji reguler itu ada berapa? Ada 213.320. Nah, kemudian kami buka nih siskohatnya. Saat kita buka siskohatnya, seharusnya yang berangkat haji itu kan orang yang sudah melakukan pelunasan. Yes. Saat dibuka link siskohatnya, yang sudah melakukan pelunasan itu ternyata hanya 362 orang jamaah. Padahal yang diberangkatkannya setelah kita buka link yang diberangkatkan hajinya ada berapa? Yang diberangkatkannya itu sekitar 213.275 orang. Berarti ini ada sekitar 12.000 lebih jamaah. Iya. Yang notabene dia belum melakukan pelunasan tapi dia bisa berangkat, atau mungkin dia pelunasannya shake hand di bawah tangan. Mereka bisa berangkat. Oke. Menarik kan? Menarik. Jadi ada temuan lagi ya. Kita lihat nanti. Jadi mungkin teman-teman buat pemirsa SDP, pendengar SDP bisa mengikuti nanti rapatnya lebih detailnya di Komisi 8. Ya, betul. Bagaimana jawaban dari Kementerian Agama terkait hal-hal ini ya? Dan kalau mereka bilang bahwa siskohatnya tidak terupdate, saya buka siskohatnya hampir tiap hari loh. Dan mungkin Mbak Nadia juga bisa buka. Saya buka ya sebagai bukti nih. Ini saya buka siskohatnya langsung, siskohat dashboard gitu kan. Pelunasan haji reguler. Oh, jadi sampai di pelunasan pun bisa kita lihat secara detail. Ini dilihat nih pelunasan haji reguler 262. Ya, oke kan. Kemudian saya buka lagi tentang kepergian keberangkatan. Berarti berapa jamaah haji yang berangkat? Oke. Jamaah haji yang berangkatnya ditulis di sini 213.275. Nah. Jadi ada 13.000-nya itu siapa? Okay. Nah, gimana ini? 13.000-nya ikut siapa? Nah, kedatangannya juga nih ini bisa didetek. Kedatangannya yang sudah datang ke Indonesia juga bisa dilihat. 85.638 ya kan? Dan ini real time loh datanya. Per tanggal tiba 1 Juli. Oh iya benar. Betul kan? Oke, betul. Jadi mungkin bisa dipastikan ya, karena ini kan sudah dibuat setransparansi mungkin. Jadi jangan sampai ada, ya karena kalau kita sudah memulai dengan transparansi, artinya kita sudah siap untuk semua mata bisa mengawasi kita, ya kan Bu? Betul. Benar kan Bu? Betul. Nah, maksud saya adalah siskohat ini adalah jadi pegangan kita. Kalau memang ada kesalahan data, kok bisa datanya salah yang diberikan oleh Kementerian Agama dengan ada yang di siskohat gitu loh. Oke. Nah, itulah tujuan pansus ini kita adakan. Jangan sampai kita memberikan data yang salah. Kemudian ini menyangkut dengan uang loh. Betul. Satu jamaah tidak berangkat aja berapa puluh juta. Iya. 100 jamaah berapa puluh juta. Tadi saja 8.400 jamaah yang dialihkan, berarti ada nilai manfaat yang sudah teralihkan sekitar 313 miliar. Itu uang loh. Dan itu uang jamaah. Nah, bukan kita uang kita. nanti menunggu jawaban dari Kementerian Agama di manakah uang itu ya. Semoga bisa clear nanti di rapat pansusnya ya tentunya ya Bu ya. Nah, kita masih mau bahas lagi soal haji, jadi jangan kemana-mana ya. Masih ada yang penting nih kita bahas. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia dan Bu Sally. Ini yang ada di sini semuanya langsung ngecek siskohat, mungkin yang lagi nonton, yang lagi dengar bisa langsung ngecek apa sih Nat siskohat. Nah, itu tadi dicek semuanya ya. Yang mau haji atau yang lagi memantau ini kemarin gimana hajinya mama aku, papa aku. Nah, bisa dicek di situ, ya kan? Kemarin ada satu media yang menyampaikan kalau nilai plusnya adalah menu Indonesia ini, menu gudeg itu menjadi menu favorit yang dilirik sama pemerintah Arab Saudi kalau kayaknya ini oke deh menu makanan gudeg itu. Tapi di sisi lain ada yang menyampaikan kenapa sih berasnya harus diimpor dari Thailand? Gitu. Ya. Mengenai beras import ini bukan kejadian tahun sekarang. Dari 2 tahun yang lalu, tahun 2022, 2023,
tim Was Haji ini sudah berkali-kali melakukan pengawasan ke catering yang memang ada di Saudi Arabia maupun ada di Mekah maupun di Madinah. Nah, yang membuat kami terhenyak adalah bahwa kerjasama kontrak yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan para catering tadi selalu menentukan bahwa harus menu selera Nusantara. Oke. Seleranya selera Nusantara, meskipun saat kita coba rasanya nggak Nusantara banget gitu loh, ya? tetap masih bau-bau Arab gitu kan, gitu ya, bau-bau Arab Saudi. Nah, saat kita buka di sana, yang lebih mengerikan bukan cuman berasnya, misalnya berasnya Pandan Wangi, tetapi made in Thailand. Sampai kara saja, kara, tahu kan kara, santan kara itu made in Vietnam. Gitu. Jadi semuanya impor ya? Impor. Jadi semua produk-produk makanannya namanya nama Indonesia tapi made in-nya bukan made in Indonesia. Itu yang diprotes oleh kami berkali-kali dan itu menjadi catatan dari Panja Komisi 8 dari tahun 2002, 2003 dan sekarang tahun 2004. Itulah kenapa kita akhirnya membuat pansus. Kok rekomendasi Panja tidak pernah digubris oleh Kementerian Agama? Kaitan dengan tadi bahan baku, kita ini negara subur gitu loh, kita mengekspor banyak bahan pangan. Iya betul. Terus apa sih kesalahan yang dilakukan oleh kementerian kita? Emang kita nggak bisa nih melakukan lobby dengan pemerintah Saudi Arabia? Padahal kan sebetulnya bisa. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, Bu Seli, bukannya menu gudeg ini sudah dilirik nih, apalagi gudeg yang kita tahu nih kayak Bok Yujum, dia kan sudah ada yang produk kemasan, tinggal masukin dalam kaleng, panasin, masukin ke dalam air panas, udah tinggal dibuka makan, gitu kan? Kenapa kita tidak mengambil dari kita aja? Tidak mengambil dari kita aja, nggak usah capek-capek si orang Saudi cateringnya bikin lagi gudeg gitu loh. Kenapa nggak pakai itu saja? Apalagi menjelang Armuzna, Arafah, Mina dan Musdalifah. Di situ kan masyarakat, terutama jamaah kita, mereka kan susah untuk makan. Nah, belum nanti kalau kita berbicara konsumsi untuk para lansia. Lansia kita ini, mohon maaf, usia sepuhnya itu di atas 70 sampai ada yang 100 tahun loh. Wow. Lebih dari 100 tahun kan masih banyak. Apakah pencernaan mereka ini juga bagus? Kalau Mbak Nadia dengar dari beberapa kawan-kawan tim Was yang lain bahwa kebanyakan dari para jamaah kita di sana juga, mohon maaf, kita pernah melakukan inspeksi ke kloter yang mereka memakan makanan basi dari Sumatera Barat, satu kloter mereka diare semua loh. Apalagi permasalahannya kemarin toiletnya aja juga terbatas. Kalau kita berbicara toilet, nah itu sudah bertahun-tahun dan berkali-kali DPR selalu menyampaikan rasio toilet dengan rasio jamaah ini memang tidak berimbang. Belum kalau kita berbicara jumlah perempuan dan laki-laki jamaah. Kan nggak bisa dicampur. Nggak bisa dicampur gitu. Mohon maaf, waktunya saja, timingnya, laki-laki sama perempuan ke toilet lebih lama siapa? Oke, benar kan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Belum perempuan itu saat dia ada di Armuzna, dia harus menjaga ihramnya, dia tidak boleh terlihat. Maka pada saat dia masuk ke dalam toilet dan dia keluar dari toilet, dia tetap harus dalam bentuk tertutup oleh ihramnya, baju tertutupnya tadi. Artinya dari rasio toilet saja ini juga sangat menentukan. Jadi memang saya melihat bahwa nanti yang akan dievaluasi oleh Pansus, terutama Dewan Pengawas, adalah mengenai rasio toilet. Kemudian dari sekian banyak mahtab yang ada di Saudi Arabia, memang tidak semua mahtab itu jelek ya, kita akui. Baik itu yang ada di Mina, ada di Arafah, maupun kalau di Musdalifah enggak. Karena kan mereka tidak diinapkan, mereka kan hanya untuk mabit saja gitu kan. Bahkan kalau sekarang ini kan murur, mereka cukup di dalam mobil, kemudian diam sebentar, lewat. Oh gitu. Itulah kenapa tadi yang disebut oleh Mbak Nadia dan masyarakat Indonesia, kok sekarang jamaah haji kita kan lebih kondusif ya Bu Seli ya gitu kan. Karena tadi kita mempunyai sistem baru yang namanya murur. Jadi para jamaah haji Indonesia, terutama yang lansia, kemudian yang mereka punya keterbatasan, mereka tidak harus mabit menunggu sampai tengah malam, tetapi justru mereka cukup melewati saja Musdalifah, kemudian mereka langsung diantarkan ke Mina. Oh gitu. Gitu.
Tapi itu masih terbilang sah kan? Masih terbilang sah. Oke. Yang penting mereka sudah lewat waktunya tengah malam. Jadi mereka diberangkatkan jam 5 sore, kemudian mereka sudah sampai di mahtabnya itu di Mina sekitar jam 7 malam atau jam 9. Yang penting sudah lewat 5 jam. Nah, belum kalau kita berbicara transportasi. Kalau kita berbicara transportasi, mohon maaf, kami begitu kecewa dengan penerbangan Garuda dibandingkan dengan Saudi Arabia. Oh, kenapa? Loh, satu-satunya maskapai plat merah yang kita banggakan ini kan Garuda Airlines. Betul, gitu. betul. Tetapi yang ternyata delay-nya banyak, kemudian terjadi perubahan penerbangan, tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik kepada jamaah, justru maskapai kita dibandingkan dengan Saudi Arabia. Oke. Jadi ini menjadi catatan penting buat kami, terutama dari Komisi 8 ke depan, bahwa maskapai dalam negeri khususnya Garuda Airlines harus bisa meningkatkan pelayanan karena memang mereka yang disampaikan kepada kami, mereka terlambat untuk mengajukan jadwal untuk kepulangan. Jadi ada sekitar lebih dari 27.000 jamaah yang harusnya mereka pulang melalui Mekah, mereka akhirnya pulang melalui Madinah. Nah, ini tentu melalui Jeddah. Nah, tentu ini menjadi catatan buat kita. Karena mereka sudah harusnya pulang cepat, kemudian mereka harus menunggu lama, kemudian jaraknya yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah atau mungkin mereka harus ke Jeddah yang waduh waktunya nggak bisa diprediksi. Nah, ini tentu menjadi perbaikan dari kami, dari pansus, belum pansus ya, tetapi dari tim UAS ke depan agar pansus bisa melakukan koordinasi dengan baik. Kenapa dibentuk pansus, Bu Seli? Karena nanti itu kita ada lintas sektor. Iya. Jadi ada Kementerian Agama, kemudian ada keimigrasian, kemudian ada juga perhubungan, BUMN-nya, kemudian perdagangan, belum nanti kita bicara pertanian, belum kita bicara Kementerian Kesehatan. Jadi ada lintas Kementerian KL yang akan kita undang dalam rangka perbaikan pelayanan haji untuk para jamaah di tahun-tahun yang akan datang. Dan tentu kalau dilakukan oleh Komisi 8 saja kita tidak bisa mengundang Kementerian KL. Jadi harus dari berbagai komisi yang ada yang bersangkutan dengan mitranya tentunya. Betul. Oke, baik Bu Seli, terima kasih sudah Sama-sama. hadir. Kita harapkan dengan adanya pansus next nantinya pelaksanaan ibadah haji kita jauh semakin Insya Allah, baik. amin. Ya kalau mau dibilang sempurna ya kita namanya proses ya pelan-pelan ya Bu. Betul. Namanya kan juga orang Indonesia, tadi Ibu menyampaikan banyak nerimonya. Banyak kalau orang nerimonya, Indonesia betul. itu. Mudah-mudahan ke depan ya peningkatan pelayanan ini juga diimbangi juga dengan pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji kita. Karena Amin. bagaimanapun juga petugas haji ini juga sangat menentukan tingkat kepuasan dari para jamaah ke depannya. Oke, terima kasih Bu Seli untuk Sama-sama, waktunya Mbak sudah hadir di Nadia. Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan dan terus komen. Gimana nih pengalaman kamu nih, kira-kira kemarin naik haji apa sih koreksinya? Nanti kita sampaikan, kita undang Bu Seli lagi, oke? Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya dan sampai jumpa. Bye bye.